Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Mohon maaf untuk video kali ini saya off cam ya teman-teman ya, karena mata saya sedang memerah. Jadi tidak indah lah kalau dilihat nanti ya. Jadi mohon maaf ya, saya menyembunyikan wajah saya. Tapi bukan berarti saya menyembunyikan diri dengan kesengajaan ya, tapi karena tadi ya menjadi tidak indah nanti kalau Anda melihat mata saya merah. Oke, sahabat muda akuntansi, kali ini kita melanjutkan materi pertemuan pekan ke-10 akuntansi keuangan menengah 2 sampai pada bahasan pengakuan pendapatan pada transaksi tertentu. Gimana untuk materi sebelumnya? Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan pemahaman dasar mengenai pengakuan pendapatan ya. Nah, di sini kita akan banyak bicara tentang pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72 dengan jenis-jenis transaksi tertentu ya. Nanti kita kenal ada istilahnya rate of return gitu ya. Hak untuk dikembalikan. Ini biasanya sih dalam bentuk barang-barang yang dikembalikan ya, sales return and allowances dan lain sebagainya. Kemudian transaksi yang menyebabkan si penjual bisa membeli kembali. Nah, ini menarik sekali ya, transaksi seperti apa itu ya. Dan ini kalau bill and hold, transaksi di mana penjual itu masih menyimpan barang pembelinya ya. Nah, cuman penjualnya harus memisahkan ya, barang pembelinya ini dari pelanggan yang lain. Kemudian principal agent relationship dan consignment ini sebenarnya satu kesatuan ya, karena principal agent relationship ini memberikan contohnya adalah transaksi untuk barang titipan ya, consignment. Jadi hubungan antara consignor dan consignee. Kemudian warranties ini kita pernah belajar di sisi kewajiban. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kalau dari sisi penjual selaku yang mengakui pendapatan. Kemudian berikutnya ada non-refundable upfront fees, artinya biaya-biaya di luar biaya-biaya di muka yang kita bayarkan, misalkan biaya-biaya keanggotaan klub, biaya keanggotaan atau biaya deposit, biaya membership di awal ya, istilahnya biaya abonemen lah kalau kita dengar ya. Nah, itu bagaimana dari sisi penjual itu melakukan pengakuan pendapatan. Dan terakhir, nanti ada transaksi yang menarik yaitu aset kontrak dan liabilitas kontrak. Ya, karena jenis-jenisnya berbeda, maka saya akan coba membuat video sesuai dengan jenis-jenis transaksi ini ya, biar teman-teman fokus. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan yang kita jumpai dalam skema rate of return, yaitu si pembeli punya hak untuk mengembalikan ya. Nah, teman-teman nanti jangan kaget ya kalau kita lihat di bukunya Pak Geso edisi 3 dan bukunya Pak Lutfi Mahrus dan Biswan itu nanti akan berbeda sedikit dengan ketentuan PSAK 72 yang kita jelaskan di PPT ini ya. Di mana bedanya? Nanti kita lihat bahwasanya kalau di PSAK 72 kita berkiblatnya adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila pelanggan itu bisa mengklaim hak returnnya ya, dan si penjual perlu melakukan pengakuan pendapatan ya. Syaratnya adalah bagaimana penjual tetap bisa melakukan pengakuan pendapatan dengan ketentuan adanya rate of return ini, maka pengembalian penuh atau sebagian atas imbal yang dibayarkan. Jadi ada kombinasi ini. Jadi entitas itu mengalihkan pengendalian atas produk kepada pelanggan dan juga memberikan pelanggan hak untuk mengembalikan kalau misalkan dia nggak puas atau barangnya cacat segala macam ya, bisa dikembalikan. Nah, syaratnya ini ya, ada pengembalian penuh atau sebagian atas imbal yang dibayarkan, kemudian kreditnya dapat diperhitungkan terhadap jumlah terutang atau yang akan terutang terhadap entitas dan produk lain dalam pertukaran. Nah, untuk mencatat pengalihan produk ini, maka entitas sebagai penjual, dia akan melakukan pengakuan ini ya. Pendapatan atas produk alihan dalam sejumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas. Ya. Jadi, dia mengakui pendapatan atas memang sejumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya entitas. Karenanya, pendapatan tidak akan diakui untuk produk yang diperkirakan akan diretur. Nah, ini menarik. Ya. Jadi, di sini, di PSK 72 itu mensyaratkan ada semacam metode neto, ya. Metode neto, artinya pendapatannya itu sudah dikurangi dulu dengan berapa yang kira-kira akan kembali, ya. Dan yang kira-kira
akan kembali itu tidak diakui sebagai pendapatan. Ini namanya metode Neto. Dan ini ada di bukunya Pak Keso yang edisi 2. Tapi kalau bukunya Pak Keso edisi 3, itu metodenya metode bruto. Artinya seluruh pendapatan itu tidak dikurangi dengan perkiraan barang-barang yang akan dikembalikan. Nah, di sini kita kembali lagi ke edisi 2 Pak Keso, karena dia sesuai dengan ketentuan PSAK 72, bahwa entitas penjual hanya mengakui pendapatan yang memang diperkirakan tidak akan di return, tidak akan diklaim kembali oleh pembeli ya. Tapi kalau ada sebagian yang diperkirakan return kepada pembeli, maka sebagian itu tidak diakui sebagai pendapatan. Oleh karenanya, perkiraan tadi itu yang akan dikembalikan itu diakui oleh penjual sebagai liabilitas pengembalian dana. Makanya nanti kita istilahnya semacam menggunakan istilah kayak akun refund, ya, refund liability. Dan dia mengakui aset ya atas hak untuk memulihkan produk dari pelanggan dalam menyelesaikan liabilitas pengembalian dana. Artinya ya memang asetnya itu ya berupa kas atau berupa account receivable ya atas pendapatan bersih setelah dikurangi dengan returnnya gitu ya. Ya, tapi asetnya ini sebenarnya ya semuanya ya. Kalau asetnya itu berupa kas ataupun piutang itu ya semuanya yang menjadi haknya pemerintah, haknya penjual ya. Tapi kalau yang pendapatannya itu harus dikurangi dulu dengan perkiraan yang akan kembali. Itu ya bedanya. Nah, di sini kita lihat contohnya teman-teman. Kasus yang pertama ini CV kontemporer itu menjual 100 kamera. Ya, harga per unitnya adalah $100. Secara cash, ya, ini jualnya secara tunai ya, kepada PT Mekarsari. Nah, CV kontemporer memberikan hak kepada PT Mekarsari untuk mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam jangka waktu 40 hari sejak pembelian. Nah, harga pokoknya berapa? Harga pokoknya kebetulan $60. Jadi ada gross profit di situ $40 ya, teman-teman ya. Nah, atas transaksi ini, si CV kontemporer itu memperkirakan bahwa 3 produk kemungkinan akan dikembalikan. Jadi kalau dia memperkirakan akan dikembalikan berarti istilahnya most likely ya, kemungkinan besar akan dikembalikan 3 produk ini ya. Kemudian ada biaya untuk memulihkan produknya tidak melihat. Jadi biaya untuk memulihkan produknya itu tidak material. Artinya kalau biayanya untuk memperbaiki produk yang cacat tadi tidak terlalu material ya, akan bisa dijual lagi. Kemudian produk yang dikembalikan diharapkan dapat dijual kembali dengan untung. Jadi setelah diperbaiki dengan biaya tidak material, dijual lagi juga masih menguntungkan buat perusahaan. Nah, ini perkiraan dari CV kontemporer. Makanya dia berani memberikan jaminan bahwasanya pembeli bisa mengembalikan kalau tidak puas ataupun kalau ada yang cacat ya. Nah, atas transaksi ini di tanggal 12 Desember 2020, maka CV kontemporer itu mengakui penerimaan uang kas sebesar 10.000 ya, asetnya ini 10.000. Kemudian nah, sales revenue-nya ini enggak 100 unit tapi 97 unit ya, setelah dikurangi perkiraan yang 3 unit ini ya. Jadi 97 kali harga per unitnya 100 euro ya, sama dengan 9.700, dan ini kita mengalokasikan nih liabilitas ini ya, refund liability sebanyak jumlah unit yang diperkirakan akan di-return ya sama pembeli. 3 kali 100, 300. Jadi di sini adalah nilai jualnya ya. Oke. Kemudian baru COGS-nya. COGS-nya adalah 97 kali HPP-nya, $90 ya. Kemudian ada semacam estimated inventory return ya. Ini berarti HPP-nya juga tapi kali perkiraan jumlah unit yang akan kembali. Jadi ada COGS, ada estimated inventory return sebenarnya sebagai faktor pengurang COGS-nya gitu ya. Dan di sini inventory 100 kali 60 ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ini penjual ini menggunakan metode perpetual gitu ya, karena selalu menandingkan antara penjualan dengan COGS-nya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ini yang kita sebut dengan metode Neto yang ada di PSAK 72. Kalau nanti teman-teman lihat di bukunya Pak Keso, jangan kaget, yang edisi 3 di sini dan bukunya Pak Lutfi Mahrus itu, di sini sales revenue-nya tetap 10.000 karena tidak mengakui refund liability. Dia mengakuinya nanti semacam sales return and allowances ketika benar-benar ada aktual unit yang dikembalikan. Nah, itu kalau di metode bruto ya. Kalau metode Neto kita sudah mengurangkan dengan perkiraan yang akan kembali. Ya, ini ya, sesuai PSAK 72 ya. Jadi kalau ditanya pakai metode Neto seperti ini ya. Kalau metode bruto lihat bukunya Pak Lutfi Mahrus dan bukunya Pak Keso edisi 3. Kemudian gimana kalau tanggal 24 Desember selanjutnya itu PT Mekarsari mengembalikan 2 kamera. Ternyata
perkiraan yang tadi 3, ada yang dikembalikan nih 2. Nah, maka di 24 Desember itu kita mengurangi refund liability yang tadinya 300 ya, sudah dikembalikan 2, berarti kewajiban kita berkurang 200, dan kita mengeluarkan cash atau kalau belum bisa cash, kita account payable sebesar $200. Nah, ini ya. Karena ada refund liability yang berkurang, maka estimated inventory return juga berkurang ya, sebesar 2 kali 60 HPP-nya ya. Kemudian ini ada semacam return inventory, inventory-nya kembali lagi ya. Cuman kita sisihkan supaya berbeda dengan inventory yang normal ya. Kita kasih nama return inventory 2 kali 60, 120. Nah, ini ya. Kalau PT Mekarsari benar-benar akhirnya mengembalikan. Lalu bagaimana Pak, ketika sampai akhir waktu itu ditentukan misalkan 14 Januari, tidak ada lagi kamera yang dikembalikan. Oh, ternyata perkiraan kita yang tadinya 3, ternyata meleset, jadi cuma 2. Kalau kita yakin tidak akan ada lagi yang kembali, tidak akan ada lagi yang dikembalikan oleh pembeli, oleh PT Mekarsari ini, mohon maaf, oleh PT Mekarsari ya, maka refund liability-nya di reverse ya, maka mendebit refund liability yang sebesar 100, yang sisanya 100, dan kreditnya ada return earnings. Kenapa kreditnya return earnings? Karena sudah lewat waktu, sudah di tahun anggaran yang berbeda, di tahun buku yang berbeda ya, di tahun 2021. Ini kalau memang yakin tidak akan dikembalikan. Terus kalau misalkan masih yakin Pak akan dikembalikan, ya nggak perlu kita reverse. Nanti benar-benar keyakinan itu nggak ada, masa periode reverse-nya, periode returnnya udah nggak ada, ya udah baru kita reverse seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau ternyata yang dikembalikan itu nggak cuma 3, ternyata lebih dari 3. Memperkirakan 3, ternyata yang kembali misalkan 5, 6, atau 7. Gimana? Nah, itulah di contoh kasus yang kedua. Kembali yang tadi dulu, di akhir tahun ini kita dapat uang cash 9.800 ya, asumsinya cash sudah dibayarkan ya. Kemudian return inventory-nya tambah estimasinya adalah 180, refund liability-nya tinggal 100. Nah, di sini di akhir tahun 2020 ini sales revenue-nya juga 9.700, showcase-nya 5.820, dan selisihnya adalah gross profit. Nah, ini contoh laporan keuangan parsial akibat adanya transaksi rate of return di akhir tahun 2020. Ini ya teman-teman ya. Jadi biasanya nanti yang menarik adalah berapa sales return and allowances gitu ya, atau berapa saldo refund liability yang masih ada. Gitu ya. Nah di contoh kedua ini teman-teman, ini adalah contoh di mana barang yang dikembalikan secara aktual lebih banyak atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan estimasi awal ya. Nah, ini contohnya CV Contemporary itu sekarang menjual 100 kamera $100 per unit, tapi secara kredit misalkan ya. Dan juga memberikan hak kepada PT Mekarsari untuk return gitu ya, 45 hari sejak pembelian maksimal. Nah, ini tetap sama, perkiraannya ada 3 produk, biayanya untuk mengembalikan tidak ke material, dan produknya tetap bisa dijual dengan untung. Maka di tanggal 12 Desember, di sini kita tetap ya mengakui sebesar netonya, account receivable, sales revenue netonya 97 kali 100 ini ya. Metode neto sesuai PSAK 72. Ininya juga tetap sama yang tadi, transaksi yang kasus 1 ya. COGS-nya 97 kali 60, estimated inventory return-nya juga 3 kali 60. Nah, yang membedakan adalah di sini ya. Di 24 Desember kan sama nih ya, return inventory pada estimated inventory return, dia langsung kembalikan 3. Kemudian di 30 Desember ada tagih nih. Padahal tadi perkiraannya cuma 3, ternyata ada tambahan lagi 2 kamera. Nah, ini gimana? Kalau ternyata ada pengambilan lagi, maka kita tidak lagi bisa mendebit return inventory. Tidak lagi juga bisa mengkredit estimated inventory returns. Ya, mohon maaf ya, tidak bisa mengkredit estimated inventory return maupun mendebit refund liability. Ya. Ini harusnya di sini jumlahnya kurang ya, 24 Desember itu selain return inventory dia juga harusnya refund liability-nya berkurang gitu ya. Nah, di sini kurang 1 jurnal lagi ya, di sini ada refund liability di kredit, debitnya adalah misalnya ya, refund liability di debit, kreditnya ada account receivable ya. Di sini harusnya ada tambahan lagi refund liability pada account receivable. Senilai berapa? Senilai 100
bukan 180 senilai 300 ya, karena nilainya kan nilai jualnya 100 per unit. Nah, ini harusnya ketambahan 1 unit, 1 additional lagi. Nah, setelah habis refund liability-nya, maka di sini teman-teman ya. Oh ya, kenapa tidak ada jurnal? Maaf. Karena di awal ini dia tidak melakukan estimasi refund liability. Ya enggak? Dia tidak melakukan estimasi refund liability. Dia hanya mengakui sales revenue dan mengakui ada estimated inventory returns. Nah, ini beda dengan kasus pertama tadi ya. Kalau kasus pertama memang ada refund liability yang dicadangkan. Ini nggak ada. Ya, mohon maaf, ini saya salah. Jadi ini nggak perlu ada jurnal ini. Benar ya. Kalau ada jurnal yang kayak kasus pertama, gimana Pak? Ya, ini perlu refund liability pada account receivable ya. Ya, ini. Terus apa sih Pak bedanya 1 dan 2? Kenapa yang di 1 tadi melakukan pengakuan refund liability, kemudian yang 2 ini tidak melakukan pengakuan? Nah, itu menarik ya. Nah, sebenarnya dia melakukan pengakuan refund liability atau tidak, karena tergantung seberapa besar keyakinan perusahaan tersebut. Nah, misalkan kalau CV Mekarsari ini tidak yakin akan dikembalikan sebanyak 3, ya dia tidak perlu melakukan pencadangan refund liability. Hanya memang dia mendiskon aja nih account receivable pada sales revenue ya, sebanyak netonya saja ya, tapi tidak perlu melakukan refund liability gitu ya, mengalokasikan refund liability. Nah, kalau dia benar-benar most likely, maka dia seperti ini ya. Ini bukan most likely, ini ada refund semacam refund liability tapi disimpan ya, tidak dikeluarkan, ini tidak diakui sebagai refund liability. Namun ketika pengembaliannya itu melebihi daripada perkiraan dia, maka dia mengakui sales return and allowances pada account receivable ya. Kalau di bukunya Pak Keso edisi 3, di sini account receivable-nya adalah 10.000, sales revenue adalah 10.000. Nah, ketika ada pengembalian, maka semuanya langsung ke sales return and allowances karena tidak ada pengakuan estimated inventory returns kan gitu ya. Dan karena di sini ada estimated inventory returns, jadi dikembalikan dulu gitu ya. Nah, ini walau alam ya. Ini saya coba memahami dari PPT-nya di Susunan Dusko seperti ini. Tapi memang menjadi pertanyaan menarik, kenapa di kasus pertama tadi ada refund liability tadi ya. Ini ya. Ada refund liability. Kemudian yang di sini kenapa tidak ada refund liability? Jadi memang account receivable-nya langsung didiskon istilahnya, langsung dikurangi dengan 300. Ya. Tuh. Kira-kira kenapa Mas? Kalau yang ini kan memang secara tunai ya. Secara tunai kan benar-benar uang kas yang diterima kan memang 10.000 ya. Sementara di sini dia lebih konservatif ya. Karena dia piutang. Piutang kan belum tentu dicairkan semua jadi uang. Maka perusahaan lebih konservatif, account receivable-nya nggak 100%, langsung 97% saja ya. Langsung 97% saja, di mana harganya 97 euro kali 100, 97 unit kali 100 euro. Nah, ini ya. Yang membedakan 1 dan 2 itu seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai 3 unit. Ketika ada tambahan lagi, maka dia mengakui sales return and allowance pada account receivable dan return inventory pada COGS karena estimated inventory-nya sudah habis. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik ketika ditanya berapa saldo sales return and allowance pada akhir tahun 2020. Ya, soal yang kedua ini jawabannya ini $200. Tapi kalau ditanya yang kasus pertama tadi, berapa saldo sales return and allowance? Ya nggak ada. Karena yang dikembalikan memang tidak melebihi dari perkiraan. Dengan demikian kita bisa menyusun neraca parsialnya, account receivable-nya 1.500 ya. Karena ada kembalian tadi ya, ada tambahan pengembalian ya. Kemudian return inventory-nya 300, ini sales revenue, return allowances ya, segala macam sampai gross profit. Ya, ini teman-teman ya, metode neto. Sekali lagi, ini adalah contoh metode neto sesuai dengan PSAK 72. Jadi mohon teman-teman jangan kaget kalau bandingkan dengan bukunya Pak Keso edisi 3 dan bukunya Pak Lutfi Mahrus, itu dia menggunakan metode bruto. Oke, demikian ya teman-teman. Saya ulangi bahwa rate of return ini pertama-tama kita bisa menyisihkan refund liability. Ya, refund liability kalau perusahaan ini benar-benar punya keyakinan tinggi ya. Refund liability ya. Dia bisa melakukan refund liability.
ini kalau menurut saya ya, kalau dia refund liability berarti sudah punya keyakinan tinggi ya. Kalau ini karena bentuknya account receivable, sebenarnya dia sebenarnya punya keyakinan tinggi gitu ya. Cuman dia tidak mengakui sebagai refund liability istilahnya ya. Dia langsung account receivable-nya langsung dikurangi. Jadi dia lebih wujudkan dalam bentuk konservatifnya karena bentuknya piutang, dia nggak mengakui piutangnya 100%, langsung piutangnya dikurangi 3% ya. Sehingga memang dia tidak mencadangkan refund liability. Namun ketika cadangannya masih terpenuhi, maka dia nggak perlu mengakui sales return allowance. Ketika cadangan ininya habis, barulah dia mengakui mendebit sales return allowances pada account receivable. Jadi gitu ya teman-teman ya. Di sini yang perlu diingat ada refund liability, ada juga sales return and allowance. Demikian ya sahabat muda akuntansi, video pertama mengenai pengakuan pendapatan berkaitan dengan transaksi rate of return. Jangan kemana-mana, kita akan kembali video berikutnya yaitu berkaitan dengan transaksi-transaksi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.